Halo Sobat Alumni, selamat bergabung di acara Bincang Alumni. Bersama saya telah hadir Mbak Widya Listio Wulan. Mbak Widya apa kabar? Sehat? Baik Prof, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir dan bergabung bersama kami di acara Bincang Alumni Mbak Widya. Mbak Widya Listio Wulan ini adalah alumni dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Betul banget. Dan pengalamannya panjang sekali. Selain di Fakultas Filsafat juga sudah menempuh pendidikan lanjut di program Master of Education di University of Kansas, betul ya Mbak Widya ya. Dan ini alumni Fulbright ya Mbak Widya ya. Lalu ini nggak bosen-bosen, ternyata kuliah lagi. Lalu lanjut ke Master of International Studies dari Ohio University. Itu background pendidikannya. Tapi yang lebih keren lagi adalah Mbak Widya ini sekarang adalah Director of Government Affairs dari Microsoft. Jadi Sobat Alumni, kita akan bincang-bincang dengan Mbak Widya Listio Wulan dan mendengarkan pengalaman beliau selama saya kira lebih dari 20 tahun ya Mbak Widya ya. Kelihatan umurnya ya Prof ya? Oh enggak, masih awet muda. Kelihatan berpengalaman begitu Mbak Widya. Lebih dari 20 tahun memiliki pengalaman baik sebagai educator, corporate affairs, lalu kemudian juga government affairs eksekutif ya Mbak Widya. Ini kan impresif sekali Mbak Widya. Saya jujur aja penasaran ketika lihat CV-nya, lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, tapi berkecimpungnya di perusahaan terkenal teknologi nih. Mungkin bisa cerita asal muasalnya gitu kali Mbak Widya ya. Silakan Mbak Widya. Makasih Prof. Saking lamanya lupa awalnya, cuman yang paling mungkin saya mau flashback sedikit dulu ketika saya di Universitas Gadjah Mada. Udah lama sekali ya Mbak, saya masuk tahun 96 dan waktu itu ketika saya masuk filsafat saya terus terang tidak tahu apa sih yang dipelajarin dari filsafat. Saya suka buku sastra, jadi salah satu hal yang saya pikir saya bisa pelajarin di filsafat adalah bagaimana cara kita mempelajari karakter dalam karya sastra, as simple as that sebenarnya. Lalu ketika saya masuk filsafat ternyata ada ilmu-ilmu yang mengajarkan saya untuk berpikir secara struktural, Mbak Popi, dan menggunakan bahasa-bahasa yang convincing, bahasa-bahasa yang mungkin kalau dalam bahasa corporate sekarang karena lamanya saya lupa bahasanya apa waktu di filsafat, cuman strategik atau memiliki mampu memberikan narasi yang kuat dan mampu berdialog gitu ya. Itu yang saya pelajari di filsafat. Yang lebih menarik dari itu adalah karena nama besar UGM tentu saja, maka sekolah di Fakultas Filsafat Gadjah Mada atau berkuliah di Universitas Gadjah Mada itu betul-betul membuka jejaring yang luar biasa. Bahkan ketika saya di US juga banyak sekali alumni-alumni Gadjah Mada yang hey kamu di US mari kita ketemu, mari kita ngobrol. Lalu ketika saya kembali ke Indonesia juga pekerjaan pertama saya karena alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi sebenarnya yang paling the beauty of going to Gadjah Mada itu the extensive network yang betul-betul luar biasa. Dan yang menarik yang membuat saya refleksi apa yang saya pelajari di Fakultas Filsafat adalah fakultas itu mengajarkan saya untuk berpikir secara struktural dan bertutur secara struktural. Thank you Mbak Popi, semoga menjawab. Terima kasih, menarik sekali Mbak Widya. Jadi memang Sobat Alumni ya penting sekali untuk memahami konteks bahwa Mbak Widya ini belajar di filsafat dan tentu saja belajar tentang keilmuan dan banyak hal di sana. Tapi hal yang kemudian tidak bisa dilupakan adalah cara membantu untuk berpikir secara terstruktur dan membantu menarasikan. Dan inilah yang sekarang digunakan lebih banyak oleh Mbak Widya di bahkan industri yang sama sekali saya kira ini sangat tidak ada hubungannya sebetulnya ya, tapi sangat kemudian sangat bermanfaat gitu ya. Saya tadi Mbak Widya juga sempat menyampaikan ya, ada aspek menjadi alumni UGM. Nah, salah satunya networking. Tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin apalagi sih sebagai alumni UGM yang sekiranya kemudian di dunia kerja itu sangat sekali sangat membantu. Ini tanpa menyebutkan brand gitu lah ya Mbak, sedikit cerita. Jadi tentu saja network tadi saya sudah menyampaikan dimanapun kita pergi itu selalu ada anak UGM gitu kan, selalu ada irisan. Kalau saya karena di humaniora ya Mbak ya, selalu ada anak humaniora itu. Tapi hal lain yang mungkin luar biasa menurut saya adalah
beberapa tahun setelah saya kembali ke Indonesia dan bekerja, itu ada sekali 2 kali mungkin lebih orang-orang yang bahkan ketika saya di US, maaf saya lupa, bertanya, "Kamu dulu kuliah di mana sih?" Gitu. Oke. Saya bilang, "Oh di Gajah Mada di Jogja." Dan mereka bilang, "Oh pantas ya, karena kamu ini kelihatan kalau toleran." Gitu. Oke, Nah itu oke. buat saya ilmu yang apa ya, ilmu atau apa ya, value yang betul-betul sangat penting gitu ya buat saya sebagai individu dan juga saya sebagai istilahnya ibu rumah tangga, katakan seperti itu. Itu betul-betul dari sisi personal dan profesional sangat-sangat luar biasa sekali impact-nya. Nah, satu hal lagi Mbak Poppy yang menurut saya itu tadi saya tidak bisa menyebutkan brand, Oke. cuman saya mendengar nih di beberapa organisasi bahwa memang ketika orang melamar pekerjaan gitu ya. Jadi fakta bahwa mereka pernah bersekolah di salah satu universitas terbesar dan universitas yang paling populer juga di Indonesia bahkan di luar negeri itu penting gitu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang mungkin punya parameter ya, oke, lulusannya harus ini dan UGM itu pasti salah satunya, paling tidak itu pengalaman. Jadi nama UGM itu memberikan jaminan di dunia kerja gitu secara ya Mbak tidak Wija? langsung ya. Secara tidak langsung. Paling tidak itu yang saya lihat dari pengalaman saya sih. Jadi ada nilai ke UGM-an yang ada nilai ke UGM, oke. betul. Nama besar dan juga apa namanya jaminan tadi ya Mbak Wija. Kalau itu kan pengalamannya Mbak Wid ketika mencari pekerjaan dan orang ketika melihat bahwa ada bahkan mungkin beberapa perusahaan yang percaya betul dengan alumni. Nah, sekarang kan Mbak Wid posisinya sudah punya ini ya, sudah punya posisi tinggi dan sekarang kan giliran Mbak Wid yang kemudian ingin merekrut orang-orang yang akan bekerja bersama Mbak Wid. Ini pertimbangan-pertimbangan itu masuk juga Mbak. Dan mungkin bisa untuk ini ya teman-teman sobat alumni ya, apa sih yang perlu dipikirkan ketika mencari pekerjaan itu? Mungkin ini disclaimer dulu ya Mbak ya, untuk posisi saya saat ini mungkin tidak, tapi beberapa posisi saya terdahulu memang betul bahwa ketika ada proses rekrutmen tentu saja rekomendasi penting, pengalaman kerja penting, tapi memang harus diakui bahwa secara tidak langsung mata saya tertuju pada sekolah di mana ya ini gitu. Bahkan gini Mbak Prof, ketika ada program dari pemerintah untuk yang magang di beberapa universitas, saya juga apa ya, tidak bisa istilahnya pasti saya lihat dulu, oh ini kampus mana ya, mau tidak mau itu kan insting ya gitu. Mungkin bukan hanya karena saya alumni UGM ya, karena saya juga membuka dari universitas yang lain juga. Cuman ya nama itu memang sangat penting dan ada trust kan. Oke, saya tahu bagaimana UGM itu membangun budaya, membangun toleransi dan bagaimana dulu saya aktivitas di kampus. Jadi itu mau nggak mau terreflect. Gitu. Itu menurut saya ya indirectly adalah impact-nya itu ya. Semoga saya menjawab pertanyaan. Iya. Dan ini Mbak Wid, kalau kan kita menarik ya melihat kondisi sekarang ada generasi yang berbeda ya. Kita sedang menghadapi generasi-generasi dengan bahkan label-label tertentu, dengan karakteristik tertentu. Nah ini Mbak Wid ada apa ya, masukan nggak ya atau tips gitu untuk teman-teman, terutama bagi teman-teman UGM yang baru saja lulus gitu ya dan sekarang sedang mencari kerja dan seterusnya, kira-kira apa sih yang sedang dicari oleh mereka yang di dunia kerja yang ingin mencari dan karakteristik seperti apa gitu. Jadi saya saya fortunate enough gitu ya Prof, untuk bisa punya pengalaman bekerja di dunia startup sebelum saya ada di sini, dan hal yang saya pelajari itu bagaimana kita sebagai karyawan itu harus agile terhadap perubahan. Dan ketika saya berada di dunia teknologi, hal value agility itu memang sudah utama gitu. Jadi perubahan yang sangat cepat, inovasi yang sangat cepat itu betul-betul kadang tidak terprediksi dan kita tidak bisa pantang menyerah gitu. Jadi menurut saya itu nomor satu, jangan pantang nyerah dan harus mampu beradaptasi dengan cepat gitu ya. Itu yang paling utama buat saya ya, ketika paling tidak itu yang saya rasakan dan itu yang saya lihat di dunia kerja ketika saya berinteraksi dengan rekan-rekan yang jauh lebih muda. Kemampuan mereka untuk beradaptasi juga cepat dan mental untuk tidak menyerah itu juga cukup tinggi. Mental baja gitu mental ya. baja dan itu terus terang saya sangat apresiasi sih. Ketika saya bekerja dengan anak muda, kalau saya menemukan anak muda yang seperti itu, wah saya sangat appreciate gitu. Nah,
Oh, No. Nah, tadi di acara yang tadi pagi ada pertanyaan bagaimana nih saya sudah tidak ada, saya bukan generasi itu, Oke. saya generasi yang lebih tua. Sudah Nah, sebelumnya betul, gitu ya. mungkin generasi X atau Ya. milenial gitu ya. Padahal kita merasa generasi X belum tua ya Mbak ya, tapi ternyata kita sudah. Nah, menurut saya di setiap industri itu tetap perlu ada inovator, tetap perlu ada tim atau individual atau people yang mampu berpikir secara lebih komprehensif, secara mature, wise, dan memiliki critical thinking gitu. Nah, ini mungkin adalah pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari generasi yang sebelumnya, begitu. Dan masih tetap dibutuhkan. Masih tetap dibutuhkan. Oke, Jadi saya rasa pekerjaan itu bukan masalah apakah kita sudah lewat prime time, tapi apakah kita memang mau challenge ourselves untuk bekerja dan punya kepercayaan diri untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, Begitu. berkaitan dengan pekerjaan pengalamannya Mbak Widya nih, ini kalau lihat CV-nya impresif banget kan Mbak Pindah-pindah Widya. ya Mbak, mohon maaf deh. Pindah-pindah in a way impresif ya. Jadi artinya ini apa sih Mbak Wid yang kemudian dicari gitu ya apa yang dicari gitu. Kalau mau agak lebih filosofis gitu. Boleh. Tapi mungkin kira-kira bisa share itu ya. Jujur mungkin saya itu memang orangnya nggak bisa diem Mbak Poppy. Dan saya itu ingin selalu ter-challenge gitu. Saya tidak bisa ada di comfort zone terlalu lama. Karena itu membuat saya merasa rutinitas ini, apa yang membuat saya merasa pekerjaan ini seperti robot. Oke. Dan itu yang saya halangi karena menurut saya ingin bekerja sampai saya 60, yang sebentar lagi ya, sampai saya 60 atau kalau bisa sampai saya terus gitu ya, sampai saya produktif. Dan untuk menjadi seperti itu, saya tidak boleh ada di comfort zone yang terlalu lama. Wow, luar biasa. Itu sebabnya setiap pekerjaan, kebetulan saya selalu jatuh cinta dengan kantor saya Mbak. Dan saya selalu mencintai pekerjaan saya. Tapi once it hits the comfort zone, saya selalu berpikir, okay, it's time to move. Karena ilmu di luar itu banyak sekali, terutama kalau bergerak di bidang teknologi. Isunya itu sangat-sangat evolve. Dan kalau saya tidak ada di di area yang selalu bergerak dan membuat saya harus selalu berpikir dan mengalami kesulitan, saya rasa itu membuat kreativitas saya mati. Ada yang bilang comfort kills growth kan, dan saya percaya luar itu. Biasa, Saya percaya itu. Luar Memang biasa agak nekat sih Mbak ya, sudah berumur tapi ada aspek kenekatan, tapi juga ternyata ada landasan yang sangat kuat tadi ya, tidak ingin terjebak pada comfort zone-nya tadi itu ya. Dan menurut saya itu butuh keberanian loh Mbak Wid. Orang kan dan merasa, kenekatan ya. Iya itu tadi, karena sudah sampai ke tahap tertentu ngapain lagi kan gitu. Tapi ternyata Mbak Wid terus mencari peluang dan mungkin karena ini ya Mbak, industri, bisa jadi karena industri, karena saya di teknologi hampir cukup lumayan lama. Yang kedua mungkin juga karena lagi saya kan tumbuh dari social science gitu, dan langsung masuk ke dunia ini, to be specific ke government affairs dan kebijakan publik, di mana sebenarnya ilmu ini akan berkembang gitu ya. Jadi mungkin saya bukan karena saya bukan engineer ya. Kalau engineer mungkin perlu spesifik. Nah kebetulan karir saya tidak di situ. Nah saya melihat kalau karir tidak di situ, maka saya harus memperkaya ilmu ya, dan tidak mudah merasa cukup gitu di satu ilmu gitu. Oke. Ini pertanyaannya agak nostalgia. Oh boleh. Gak Saya apa-apa ya. Gak Ini apa-apa. pengen tahu sih sebetulnya apa yang paling berkesan untuk Mbak Widya ketika menjadi mahasiswa UGM dan itu kemudian terus menjadi bagian dari berkarir dan seterusnya. Apa ini boleh agak personal ya Mbak ya? Boleh. Jadi saya tadi juga cerita bahwa ini terus terang saya tuh kalau dipanggil UGM, saya tuh senang, terharu, tapi saya suka, aduh gimana ya, saya ini bukan mahasiswa berprestasi gitu dulu ya. Saya kuliah cukup lama zaman itu. Karena ada beberapa hal, salah satunya adalah saya bekerja. Saya kuliah di UGM itu 96. Dan kebetulan double-double soalnya. Saya kuliah di tempat lain, lalu tahun 98 tuh kebetulan rumah saya terbakar Pak. Rumah saya terbakar, lalu saya harus bekerja supaya saya bisa tetap sekolah. Nah di situ bekerja kok enak gitu kan ya Mbak, dapat uang kan, jadi independensinya tuh keluar gitu ya. Saya bekerja lalu saya mendapatkan, karena UGM juga Mbak,
saya mendapatkan kesempatan buat ikut program pertukaran pemuda waktu itu Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang, di mana alumninya sangat-sangat kuat. Dan kalau Jogja itu mungkin memang alumninya lebih banyak UGM ya kebetulan ya. Nah itu luar biasa sekali karena pertama kalau saya tidak di UGM, sepertinya saya tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Bukan berarti mereka pilih-pilih, cuman bahwa saya mendapatkan informasi adanya opportunity pekerjaan, adanya opportunity ikut exchange program itu dari teman-teman di UGM, Mbak. Itu semua dari teman-teman di UGM, dari teman-teman nongkrong di gelanggang waktu itu ya, Mbak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada suatu milestone dalam kehidupan saya yang saya selalu merasa saya berhutang budi ke UGM. Tentu saja dengan gelar juga ya, cuman ketika saya berusaha menyelesaikan sekolah, saya itu dihadapkan oleh realitas di mana saya pikir oke, ini sudah 8 tahun, mohon maaf nih 8 tahun, ini bukan contoh yang baik. Tapi saya bekerja 2 tahun cuti, saya harus pergi ke US karena saya sudah diterima Fulbright. Jadi saya mau mengundurkan diri. Jadi to make the story short, saya membawa surat pengunduran diri saya dari UGM, saya ke Fakultas Filsafat, diterima oleh Pak Wadek 1. Dan beliau bilang, kenapa kamu mau keluar gitu? Kamu sudah skripsi, sudah mau selesai. Saya bilang, aduh Pak, saya sudah nggak bisa, saya sudah mau keluar, bla bla bla. Beliau, saya selalu berdoa semoga beliau sehat. Beliau melihat tanggalan dan bilang, ini masih bisa, masih ada 3 minggu gitu ya? sebelum terakhir pengumpulan skripsi. Ayo dikejar gitu. Saya bilang, aduh Pak, saya udah gini. Lalu dia bilang gini ke saya, beliau bilang begini saya, Widya, kadang itu kita tidak bisa terlalu idealis. Kita kadang harus pragmatis dan paling tidak kamu mencoba menyelesaikan apa yang kamu mulai. Silahkan usaha, kalau dalam 3 minggu kamu kembali ke saya dan tidak bisa mengumpulkan, saya terima surat pengunduran diri. Jika tidak, saya akan sangat senang melihat kamu lulus. Dan saya mencoba menyelesaikan ya. Dan saya berhasil dan luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Dan itu saya rasa itu value yang UGM berikan ya Mbak. Saat itu untuk tidak menyerah dan memberikan kesempatan buat orang-orang yang memang mendapatkan kesulitan gitu ketika berproses menyelesaikan sekolah gitu. Nostalgianya luar biasa ya. Ya, luar biasa. Saya kok cerita selalu merinding ya karena waduh itu dan lucunya Mbak, setelah saya lulus saya US, saya sekolah S2, ada beberapa masa di mana saya masih suka bermimpi. Seolah-olah dalam mimpi saya itu saya mau ke pendadaran tuh Mbak. Jadi saya terlambat ya. Itu menurut saya secara psikologis menunjukkan betapa itu betul-betul momen penting yang saya senang sekali akhirnya saya bisa menyelesaikan. Wah, luar biasa cerita sangat luar biasa dari Mbak Widya. Mungkin penutup terakhir nih Mbak Wid nih. Kalau misalnya ingin memberi pesan ya kepada sobat alumni ya. Apa sih yang paling kira-kira bisa disampaikan untuk menyemangati sobat alumni di dalam dunia yang mungkin beyond kampus dunia kerjanya dan seperti apa mungkin pengalaman Mbak Widya untuk menutup kepada sobat alumni. Jadi rekan-rekan sobat alumni saya rasa kita terafiliasi oleh one of the best universities in the world gitu dan kita harus embrace that gitu dengan rasa bangga gitu. Tapi hal yang paling saya encourage Prof adalah ada kehidupan juga beyond kampus, exchange, internship, bekerja dan lain sebagainya yang sebenarnya mungkin kampus juga mendukung karena itu akan membuat kita lebih agile, lebih melihat banyak masalah dan at least punya drive atau punya ide untuk berusaha menyelesaikan masalah. Jadi 3 untuk dunia kerja. Jangan cepat menyerah, agility, dan selalu jangan berhenti belajar. Itu sih Mbak. Luar biasa Mbak Widya. Terima kasih sekali sobat alumni. Saya kira perbincangan yang sangat inspiratif dengan salah satu alumni terbaiknya UGM. Dan tentu saja kita akan senang mendengar kabar-kabar baik dari Mbak Widya yang terus berkecimpung dan terus mengharumkan nama UGM. Oke, terima kasih sobat alumni di acara Bincang Alumni dan sampai jumpa pada episode Bincang Alumni yang berikutnya.